Halo Kak Deni, perkenalkan aku Dini Rizky Amalia, mahasiswi program studi Teknik Fisika Universitas Telkom. Jadi, di sini aku akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Kak Deni yang berprofesi sebagai tenaga medis. Nah Kak, ini kan berhubung masih era pandemi COVID-19 kan, sebagai Hmm. seorang tenaga medis, ada nggak sih permasalahan sosial yang Kak Deni hadapi? Permasalahan sosial gimana dulu nih? Contohnya nih. Misal nih kan kayak di media-media ramai yang dokter nih mengcovidkan, terus yang ada beberapa perawat yang diusir dari kosnya yang seperti itu Kak. Oh, oh iya kalau itu sih pasti ya. Masalah yang namanya hidup juga kita ya nggak bisa luput dari masalah. Cuman yang kalau misalnya ditanya masalah sosial, terus disebutin contohnya kayak tadi, emang hal itu kayak berasa banget gitu di kita. Hmm, Kalau misalnya bisa diceritain, yang paling jadi pikiran kita sebenarnya stigma negatif di masyarakat ya tentang tenaga medis maupun pasien yang terkena atau menderita penyakit COVID itu sendiri. Seakan-akan COVID ini tuh udah jadi aib gitu di masyarakat. iya Padahal kan benar. enggak. Siapa nih yang mau menderita COVID gitu. Kan nggak ada tuh yang mau. Iya benar. Sedangkan kalau misalnya di tenaga medisnya sendiri ya itu tadi, uh, kita tuh kayak nggak luput dari pandangan masyarakat kalau tenaga medis itu nyari untung juga di COVID. Jadi sehingga kayak misalnya mengcovidkan pasien buat dapat uang, padahal nggak mau. Gimana ya, kalau misalnya bisa kita ceritain, kalaupun pas jaga rumah sakit misalnya, Iya, andaikan ada pasien datang, kita tuh berharap justru itu bukan COVID, karena kita juga sendiri takut gitu, pasti kan bakal pulang ke rumah, iya di benar rumah benar. ada keluarga dan lain-lain, kita juga takut gitu. Sama paling nggak enak juga kalau orang-orang rumah sakit itu kadang dicap ya sebagai pembawa gitu, kadang kayak karier COVID gitu ke rumah, karena emang kita kerjanya di tempat yang berisiko kan gitu. Terus gimana tuh Kak Deni menghadapi permasalahan sosial tersebut? Oke, menghadapinya kalau misalnya ini, kita kan cari dulu nih penyebab bisa muncul stigma kayak di masyarakat kayak gitu gimana. Kalau misalnya kita perhatiin ya, orang tuh rata-rata karena misleading informasi ya. Jadi Iya ibaratnya benar-benar. ada informasi dari mana, Iya. masyarakat kita kurang menyaringnya, atau bahkan ada mungkin ya beberapa dari kita juga mungkin cara penyampaiannya yang kurang bisa dipahami oleh Iya. masyarakat. Jadi timbullah nih si stigma, apa namanya, stigma negatif di masyarakat, baik terhadap tenaga medis maupun ke masyarakat yang menderita COVID gitu. Iya. Caranya sih ya, kalau misalnya dari aku pribadi, ini kan akarnya kayaknya misleading information. Jadi alangkah lebih baiknya ya kalau misalnya ada informasi masuk, disaring lagi gitu. Sama apa sih namanya, kalau misalnya dari pemerintah sendiri, kalau misalnya emang mereka punya wewenang kan terhadap informasi yang beredar di di Indonesia, ya gimana caranya dibikin satu arah aja gitu informasinya. Jangan sampai ibaratnya informasi muncul dari mana-mana, masyarakat yang memprosesnya justru apa namanya jadi macam-macam kayak gitu. Iya, jadi kunci solusinya itu ya di masyarakat itu sendiri kan Kak, biar kalau misalnya dapat informasi itu harus disaring dulu berita aktualnya itu yang kayak gimana. Jadi biar menghindari hoax-hoax yang nanti merugikan kita sendiri, terutama juga tenaga medis. Bukan, kalau misalnya kamu bicara kayak gitu nanti justru kayak kita banget yang pengen dihargain kan. Oh iya iya Se- iya. Nah, sebenarnya nggak, dengan adanya apa sih namanya, penyaringan informasi, ibaratnya kan itu nggak asal percaya dan lain-lain, justru dampaknya akhirnya pada masyarakat sendiri. Kenapa? Karena kalau menurut kita, tenaga medis bukan garda terdepan, Iya iya. kita sebenarnya berada di paling belakang. Hmm, Karena untuk mencegah penularan ini sendiri atau memutus rantai penularan, justru kan ada di masyarakat. Gimana cara masyarakat ibaratnya bertindak, sedangkan kita di rumah sakit itu cuma menerima yang udah ada bergejala dan iya yang benar. sakit pada akhirnya. Jadi kalau misalnya itu ya dari masyarakat, makanya harus pintar-pintar nyari Iya. informasi. Baik Kak Deni, segitu aja pertanyaan dari aku. Makasih banyak sudah mau meluangkan waktunya. Tetap semangat dan sukses selalu buat Kak Deni. Makasih Kak. Ya sukses juga kuliahnya. Iya, makasih Kak.